Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji validitas person product moment dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Langsung saja di sini saya akan membuka sedikit materi yang akan saya sampaikan, di mana uji validitas present product moment untuk konsep dasarnya. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kemudian, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas present product moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban dari responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi dari kuesioner ketika dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner maupun secara kelompok. Kemudian, di sini dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas person product moment, yaitu yang pertama kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, bahwa validitasnya terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid atau validitasnya tidak terpenuhi. Di mana cara untuk mencari nilai R tabel dengan menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Di mana di sini sebagai contoh, sampel kita 60. 60 dikurang 2 sama dengan 58. Lihat pada N58. Ini sebagai contoh untuk nilai R tabelnya kita lihat pada N yang ke-58. Ini N-nya, ini 0,05. Kita melakukan uji pada taraf 0,05. Kita lihat pada nilai 58, 0,05, 0,254. Ini jadi sesuai ya, maka nilai R tabel kita 0,254. Jadi kesimpulannya nanti, apabila dia lebih besar dari 0,254, maka validitasnya terpenuhi. Jika dia di bawah 0,254, validitasnya tidak terpenuhi. Kemudian kita bisa juga melihat pada signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, dikatakan valid. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka tidak valid. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya, di sini menurut Guilford adalah sebagai berikut. Jika nilainya rentang antara 0,80 sampai 1, reliabilitasnya sangat tinggi. 0,60 sampai 0,80, reliabilitasnya tinggi. 0,40 sampai 60, reliabilitasnya sedang. 0,20 sampai 40, reliabilitasnya rendah. 0-1 sampai 0,20, reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Nah, inilah dasar panggilan keputusan kita yang akan kita gunakan nanti. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini SPSS-nya ada data view dan variable view. Kita fokus pada variable view. Kemudian kita buka data Excel-nya. Nah, ini data yang akan kita uji. Di sini tadi sampel kita ada 60 sampel ya, sesuai dengan yang kita cari R tabelnya tadi. Kemudian di sini jumlah pernyataannya berjumlah 35 dan dengan satu nilai total ya. Di sini sebagai contoh hanya satu variabel. Langkah-langkahnya langsung saja di sini kita blok pada bagian atas ini. Kemudian kita copy, kemudian kita buka sheet kedua. Kita pastekan di sini transpose ini, kita pilih transport ya pada bagian transpose ini biar dia ke arah bawah. Kemudian kita copy ini, kita pastekan di SPSS pada variable view-nya. Ini kita pastekan. Nah, nanti dia langsung otomatis. Untuk desimalnya kita nolkan. Satu ini kita nolkan, kemudian kita nolkan copy paste semuanya. Nah, kalau sudah, langsung saja data view-nya ini kita masukkan
nominal atau angka-angkanya, X1 sampai dengan nilai total ini. Caranya, kita buka Excel-nya, kemudian kita copy semua angkanya sampai total. Kita copy, kemudian kita pastekan pada data view SPSS-nya. Kita cek lagi di sini sampai 60 sampel benar, kemudian dengan jumlah nilai total. Semuanya sudah masuk. Kita buka ke variable view lagi. Untuk label ini bisa kita berikan penjelasan, bisa juga tidak. Sebagai contoh di sini X1P1 berarti X1 X pertanyaan ke 1. Misalkan pertanyaannya apa, nanti kita masukkan aja sesuai dengan variabel atau kuesioner yang kita buat. Di sini saya mengosongkannya biar lebih cepat. Nah, untuk langkah pertama kita akan melakukan uji validitas present product moment. Langkahnya kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate ini ya. Sekali lagi analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita pindahkan semuanya, Ctrl A ke sisi kanan. Kemudian pastikan nilai ini terconteng percent ya. Contengan ini percent. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk membacanya kita bisa lihat pada sisi total. Ini total. Kita bisa lihat pada bagian ini ya. Bagian total ini. Bisa kita lihat untuk bagian totalnya. Ini ya. Nah, apabila dia lebih besar dari total ini, lebih besar dari seperti yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Lebih besar dari 0,254, dia dikatakan reliable atau validitasnya terpenuhi. Maaf, maksudnya validitasnya terpenuhi. Karena ini masih uji validitas. Kita lihat yang pertama, 751 dia di atas 0,254. Kemudian 646 di atas 254. Kemudian 776 di atas 254. Kita bisa lihat sampai ke bawah ini ya. Kita lihat semuanya ini. Kita lihat ini 925, 804, 833, 874 semuanya ini berada di atas 254 tadi. Ini ya, 776, 770, 8 sampai ke bawah ini yang kecil ini. Kita bisa lihat 411 juga dia lebih besar dari 254 ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membandingkan dengan signifikansinya. Jika dia lebih kecil dari 0,05 dia dikatakan valid. Kita bisa lihat pada signifikansinya ini baris kedua. Ini ya. Signifikansi kedua ini ya. Kita lihat kedua ini. Nah, yang ini. Kita bisa lihat ini 000, ini 0,000 lebih kecil dari 0,05, 0,00, 0,00, 0,00. Nah, semuanya ini rata-rata 0,00 atau lebih kecil dari 0. Nah, ini ada 0,01. Semuanya berada di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji validitas ini sudah terpenuhi dengan melihat nilai Pearson correlation dan nilai signifikansinya. Atau nilai membandingkan nilai R-table. Langkah selanjutnya, kita bisa melakukan uji reliabilitas. Caranya, langsung saja kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, Reliability Analyze, kemudian kita tandai semua kecuali nilai totalnya. Kita pindahkan ke sisi kanan, kemudian ini modelnya alpha, langsung kita klik OK. Nah,
kita fokus pada bagian reliability statistik ini. Ini hasilnya. Kita bisa melihat atau membandingkan dengan reliability tadi yang sudah kita buat tadi. Ini. Jika dia berada di antara 0,80 sampai 1, reliability sangat tinggi. Kita lihat pada Chromebook Alpha ini 982 atau di antara rentang 0,80 sampai 1,00. Jadi bisa dikatakan bahwa reliabilitasnya sangat tinggi dan itemnya ini 35 sesuai dengan total dari kuesioner tadi berjumlah 35 pernyataan. Jadi bisa disimpulkan bahwa validitasnya terpenuhi, kemudian reliabilitasnya sangat tinggi untuk contoh dari uji validitas dan reliabilitas ini. Terima kasih, inilah tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila mana ada yang akan ditanyakan atau masih bingung, boleh tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.